Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Sultan, NIM 115, kelas 5D. Di sini saya membuat video tentang pengantar pemrograman berbasis web. Yang dimana di sini memiliki tujuan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami mengenai dasar pemrograman berbasis web, berbagai aplikasi yang digunakan, editor yang digunakan, dan dapat menjalankan aplikasi yang digunakan dalam pemrograman web. Yang dimana di sini ada pengenalan pemrograman web. Sebelum memulai dan mempelajari pemrograman web, maka penting untuk mengetahui berbagai aplikasi yang akan digunakan dalam pemrograman web, antara lain seperti web server atau Avast, ISS, personal, dan web server atau bisa disebut PWS. Terus ada PHP server, terus ada database server atau MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Oracle, dan lain-lain. Yang terakhir ada web editor atau Dreamweaver, Aptana Studio, dan lain-lain. Di sini yang pertama yaitu ada MySQL. MySQL singkatan dari My Structured Query Language, merupakan salah satu database dari sekian banyak database lain seperti Oracle, MS SQL, PostgreSQL, dan banyak lagi. Semuanya mempunyai fungsi dan manfaat yang hampir sama, namun dalam pengerjaannya sedikit berbeda. MySQL menggunakan bahasa SQL dan dapat dikatakan sebagai DBMS. DBMS singkatan dari Database Management System, merupakan salah satu sistem dalam mengakses database dengan menggunakan bahasa SQL. MySQL juga merupakan aplikasi open source, artinya memungkinkan untuk semua orang untuk menggunakan dan memodifikasi aplikasi tersebut, sehingga siapapun bisa mendapatkan aplikasi MySQL secara gratis dan bebas digunakan. Alasan menggunakan MySQL yang pertama yaitu database MySQL sangat cepat. Yang kedua, reliable. Ketiga, MySQL telah banyak menangani pembuatan software besar. Yang keempat, bersifat source. Yang kelima, mudah digunakan karena dapat dijalankan berbagai sistem operasi atau multi-platform Linux, Windows, MIC, OS. Terus ada server multi-thread atau dapat menangani beberapa permintaan secara bersamaan. Terus ada metode enkripsi-nya bagus. Yang terakhir menggunakan autentikasi user dan password. Yang kedua ada HTML. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language, merupakan suatu teks dengan berbagai tag atau tanda tertentu yang digunakan untuk memformat layout menjadi dokumen. Yang ketiga itu server side scripting PHP. PHP pertama kali dibuat oleh rumus Lertoff pada tahun 1994. Server side scripting merupakan sebuah teknologi dalam pemrograman web scripting di mana script atau program diterjemahkan di server. Dengan menggunakan server side scripting memungkinkan untuk menghasilkan halaman web yang dinamis. PHP merupakan salah satu contoh dari server side scripting. Hal-hal yang dapat dilakukan dengan menggunakan PHP lain adalah mengurangi waktu untuk membuat web berskala besar, mampu menciptakan web interaktif, mendukung e-commerce atau shopping cart. Kelebihan PHP, gratis. PHP dapat didapatkan secara gratis.
dan bebas digunakan. Multi-platform dapat dijalankan berbagai sistem operasi seperti Unix, Linux, atau Red Hat, Ubuntu, Mandriva, Fedora, dan lain-lain. Microsoft Windows, MIC, OS, dan lain-lain. Mendukung banyak database contohnya seperti MySQL, Oracle, PostgreSQL, dan lain. On-the-fly PHP dapat digunakan untuk membuat suatu dokumen teks, Word, Excel, PDF, menciptakan image dan flash, juga menciptakan file-file seperti zip, XML, dan lain-lain. Yang keempat yaitu internet. Internet merupakan contoh jaringan terbesar yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh penjuru dunia dan tak terikat pada suatu organisasi pun. Siapa saja dapat bergabung pada internet. Dengan menggunakan jaringan ini, sebuah organisasi dapat melakukan pertukaran informasi secara internal maupun melakukan pertukaran informasi secara eksternal dengan organisasi yang lain. Di sini ada beberapa contoh seperti klien. Klien itu berisi kayak OS, dan di sini ada HP, Android, laptop, dan PC. Yang dimana media keempat ini menggunakan internet. Seperti itu. Lalu internet ini dihasilkan oleh si Unix ini. Seperti itu. Yang kelima yaitu server. Sebagai pusat yang difungsikan sebagai layanan yang dapat digunakan untuk pengiriman data dan atau penerima data. Lalu mengatur pengiriman dan penerimaan data di antara komputer yang terhubung dengan jaringan, melayani pemerintahan klien. Seperti mail server, merupakan server yang khusus digunakan untuk menerima pelayanan email. Contoh seperti Gmail, http://2 mail.google.com, atau email seperti http://mail.yahoo.com. Jadi ini beberapa tampilan sebuah Gmail, Yahoo, dan Google. Web server merupakan server yang digunakan untuk menyimpan halaman website atau homepage. Contoh web server seperti Apache, ISS, DBS, dan Sitami. Yang keenam yaitu ada domain name server. Domain server merupakan suatu komputer server yang digunakan untuk membagi alamat domain. DNS merupakan alamat pengganti untuk TCP atau IP. DNS dapat diibaratkan sebagai alamat rumah. Contoh, di sini ada beberapa contoh yaitu seperti dhyn.web.id, lalu ada permata.indonesia.ac.id, dan untuk struktur domain seperti .com untuk lembaga-lembaga komersial. Lalu ada .edu.ac seperti lembaga pendidikan. Lalu ada .gov seperti lembaga pemerintah, dan .mil sebagai lembaga militer. Dapat merupakan identitas negara seperti Singapura yaitu SG, Australia seperti AU, Amerika US, Kanada CA, dan Inggris UK. Di sini adalah beberapa struktur domain yang dimiliki sebuah lembaga-lembaga. Mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah perkataan maupun yang disengaja. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.